سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا. فقال جل شأنه في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Alhamdulillah, tiada kata yang paling indah, tiada mutiara yang paling berharga kecuali kita bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh bosan-bosannya bersyukur nikmatnya, karena Allah tak bosan-bosannya melimpahkan rahmatnya kepada kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang merindukan kita, maka sewajarnya lah kita merindukannya. Nabi yang menyebutkan, saya merindukan saudara-saudara saya. Sahabat mengatakan, bukankah kami saudara engkau wahai Rasulullah? Nabi mengatakan, bukan, kalian ini sahabat saya. Saudara saya adalah mereka yang datang di kemudian hari. Mereka tak pernah melihat saya, tapi mereka beriman kepada saya. Semoga kita termasuk saudara yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Imam, jemaah hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhlak Nabi adalah samudra yang tidak bertepi. Semakin kita selami, semakin indah rasanya. Semakin banyak permata kemuliaan baginda sallallahu alaihi wasallam yang menjadi teladan dalam kehidupan kita. Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad menyebutkan satu bab husnul khuluq idza faqihu. Bab kebaikan akhlak bila mereka memahaminya. Karena orang kalau tidak paham, maka tidak akan ada akhlak. Pemahaman baru kemudian kita amalkan. Kita amalkan baru kita akan mendapatkan buahnya. Ya, begitulah rentetan bagaimana sampai kepada hikmah dan buah yang akan kita petik. Haddatsana Ali bin Abdullah, haddatsana Al-Fudail bin Sulaiman An-Numairi, an Salih bin Khawwad bin Jubair, عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل. Kata Nabi SAW, sesungguhnya seseorang akan dia bisa menggapai dengan akhlak baiknya derajat orang yang bangun malam hari. Bangun malam berat, tak semua dapat. Tetapi dengan akhlak yang baik, orang ini dapat menggapai derajat yang sama dengan orang yang bangun di malam hari. Masya Allah, pentingnya akhlak yang baik. Jadi jemaah rahmatullah, untuk akhlak yang baik ini perlu kita melatih. Orang kalau mau lari 4 kilo, dia harus belajar setengah kilo. 1, 2, 3, 4 kilo itu ketika dia sudah biasa, maka dia akan menggapainya dengan mudah. Demikian akhlak yang baik pun kita mempraktekkan dari sekarang sampai kita menutupkan ajal kehidupan dunia yang fana ini, kita tutupkan dengan akhlak yang baik. Karena jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun badan sudah dimakan tanah, tapi kata orang akhlak baik akan dikenang jua. Nah, jadi itu oleh-oleh yang terbaik, kesan yang paling diingat adalah budi pekerti dan akhlak yang mulia. Allah jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Haddatsana Hajjaj bin Minhal qala haddatsana Hammad bin Salamah an Muhammad bin Ziyad qala sami'tu Aba Hurairah radhiyallahu anhu yaqul sami'tu Aba Al-Qasim radhiyallahu
sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Abu Hurairah, saya mendengar Abu Qasim, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum islaman ahsanukum akhlaqan idza faqih. Orang yang paling baik Islamnya siapa? Orang yang paling baik akhlak bila dia memahaminya. Orang yang paling baik Islamnya, orang yang paling bagus akhlaknya apabila dia memahaminya, mendalaminya. Jadi rupanya Islam itu akarnya adalah akhlak yang baik. Seakan-akan belum bagus Islam kita kalau perangai budi pekerti kita belumlah elok, belumlah cantik. Jadi oleh karena itu jemaah rahmatullah, senyuman, ya, bahasa yang menyenangkan, kesan yang indah, itu Islam. Maka oleh karena itu kesan orang bertemu Nabi senyumnya indah, bahasanya menyenangkan, tidak pernah menyakitkan, ya. Maka sekali bertemu Nabi, selamanya mereka akan tak pernah melupakan. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat satu contoh yang faktual seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Umar bin Hafs qala hadatsana abi qala hadatsana al-A'mash qala hadatsani Thabit bin Ubaid. Qala Thabit bin Ubaid ni, ma ra'aitu ahadan ajalla idza jalasa ma'al qaumi wa la afkah fi baiti min Zaid bin Sabit. Kita kenal Zaid bin Sabit, seorang juru tulis Nabi. Yang beliau tulis apa? Wahyu Al-Quran. Nah, kalau kita baca Al-Quran, ada kontribusi Zaid bin Sabit untuk menulis dan merekam. Kata Zaid bin Sabit, andai kata saya suruh bawa gunung, itu lebih mudah bagi saya ketimbang saya suruh tulis Al-Quran. Kalau gunung paling-paling kita meninggal saja. Tapi kalau salah tulis Al-Quran, walaupun kita sudah meninggal, masih dikejar oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu akan menjadi orang baca selamanya. Demikian sebaliknya, bila kita dapat melaksanakan dengan baik, pahala akan mengalir walaupun kita sudah terbaring di alam kuburan sana. Jemaah rahmati Allah, apa cerita Zaid bin Sabit dengan segala ketokohannya, dengan segala kedekatannya dengan Nabi, seorang penulis wahyu masa Nabi, masa Abu Bakar, masa Umar, beliau adalah sebagai penulis wahyu. Ya. Maka rekamannya, saya kata Sabit, saya tidak pernah melihat orang yang paling terhormat, yang paling perkasa. Bila duduk bersama kaumnya, beliau orang yang paling berwibawa. Nah, kalau berkumpul dengan kaumnya, wibawa sekali. Tetapi beliau kalau sudah ketemu dengan keluarganya, beliau adalah orang yang ramah, orang yang guraunya luar biasa. Ya. Nah, jadi kalau di rumah janganlah serius sekali. Ada guraunya, ada senyumnya, ada santainya. Ini enggak, di rumah pun ya kayak orang seminar saja di rumah. Ya. Jadi jemaah rahmatullah, kata Thabit, saya ya tidaklah melihat orang yang sangat berwibawa ketika dalam majlisnya dan luar biasa guraunya dalam keluarganya melebihi Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ini orang yang tahu kapan beliau harus wibawa dan kapan beliau ketika harus bersenda di dalam rumah anaknya dengan istrinya. Karena jemaah rahmatullah, kita ini ditunggu di rumah. Ayah belum pulang kan? Nah, ditanya sama anak, lama kali ayah pulang. Mungkin waktu kita keluar udah bilang, ayah jangan lama-lama ya. Yang kecil, jangan lama-lama ya. Rupanya kita ini tunggu sama anak-anak kita. Tetapi ketika kita sampai ke rumah, kerinduan mereka hilang. Kenapa? Karena seriusnya luar biasa. Jadi, ya begitulah kira-kira Zaid bin Sabit dirindukan oleh keluarganya. Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. حدثنا صدقه قال أخبرنا يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن داود بن حسين عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم, Nabi pernah ditanya kepada beliau,
Ayyul adyani ahabu ila Allah azza wa jalla. Amal agama apa yang paling Allah senangi? Kan banyak. Agama ini kan banyak, ada ibadah macam apa yang paling Allah senangi, apa dalam pengamalan agama ini apa yang paling Allah senangi? Maka Nabi menjawab al-hanafiyatus sam'ah. Al-hanafiyatus sam'ah, agama yang lurus dan penuh dengan toleran. Kita bermudah-mudah dengan kerabat kita, dengan handai dolan kita, as-sam'ah. Tidak cekang, aja. Maksudnya flexibility-nya ada. Ayah gimana, udah lupa? Enggak apa-apa, lupa besok kita ambil lagi. Masya Allah, ayah saya senang. Ayah tadi saya lupa kerja. Enggak apa-apa, nanti biar ayah yang kerjakan. Enggak apa-apa, anak kan lupa. Itu as-sam'ah. Pak, lupa masak nih. Enggak, kita beli saja nanti masak lagi. Udah. Masya Allah. Jadi apapun yang menjadi susah bagi orang lain, kita masuk, kita mudahkan dia. Jadi istri kita, anak kita senang, ya. Paling-paling ayah nanti pasti nggak marah. Sudah tahu. Ini ayah pulang pasti marahnya. Dalam gambaran kita belum pulang, tapi gambaran marahnya sudah ada sama kita. Nih gimana nih, ayah pasti marah. Ya. Tapi paling-paling mereka, tapi kita malu sama ayah, karena ayah nggak pernah marah, gimana ya? Jadi mereka malu sama kita, bukan karena kita marah, tapi karena nggak pernah marah. Itu yang kedua. Jadi anak-anak kita jadi malu kalau nggak kerja sesuatu yang kita suruh, bukan karena kita marah, tapi karena nggak pernah marah. Jadi inilah as-sam'ah, memberikan fleksibilitas kepada mereka, bukan memanjakan, bukan. Justru itulah sebaliknya, mengajarkan dengan cara yang lembut, kesan yang tak pernah didapatkan kecuali orang yang berakhlakul karim. Ya, jadi jemaah rahmatullah subhanahu wa taala, dia pun bekerja dengan senang hati, bukan karena keterpaksaan, bukan karena takut marah, tapi adalah sebagai pelayanan, pengabdian, kerja dengan sukarela, lebih sempurna dan lebih menyenangkan. Jadi itu jemaah rahmatullah. Maka kalau ada sesuatu Nabi tawarkan sahabat, semua akan berubah. Saya semua berubah. Kenapa? Karena mereka senang kepada Nabi. Kalau sudah senang, cinta, ridha, apapun yang kita tawarkan segera akan dilaksanakan. Semua ingin melaksanakan karena keridhaannya kepada kita. Jadi jemaah rahmatullah subhanahu wa taala, bedanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada satu kisah bahwa Nabi satu hari beliau ada satu kegiatan, katakanlah misalnya ada acara lah, ya. Jadi kalau di Arab itu yang paling susah apa? Cari kayu bakar kan gitu. Susah. Kenapa? Karena memang nggak ada pohon. Jadi siapa yang mau cari kayu bakar? Tidak ada yang angkat tangan. Karena susah. Yang ada batu. Kata Nabi, biar saya yang cari. Masya Allah. Biar yang berat itu biar saya yang cari. Bayangkan, inilah orang yang luar biasa. Luar biasa. Jadi jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan agama yang paling disenangi oleh Allah al-hanafiyatus sam', agama yang lurus, agama yang penuh dengan toleran, dengan fleksibilitas, dengan keluasan, kemudahan. حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني موسى بن علي عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال 4 خلال إذا أعطيتهن فلا يضرك ما عزل عنك من الدنيا، ya, حسن خليفة وعفاف طعمة وصدق حديث وحفظ أمانة. Kata Abdullah bin Umar, ada 4 hal, ada 4 karakter, ada 4 sifat yang bila 4 itu diberikan kepada engkau, maka tak mengapa walaupun dunia sudah kau tak miliki.
Kita tidak punya harta, tidak punya apapun, tidak punya kita. Tapi kalau diberikan 4 hal itu, maka tidaklah memudaratkan. Apa 4 hal itu? Yang pertama, husnul khaliqatin, orang yang berakhlak baik, ya, pribadi baik. Tidak, kalau dia kaya tidak sombong, kalau dia miskin dia bersabar. Husnul khaliqah. Jadi selalu saja beliau merasa indah. Tidak ada yang tidak indah dalam hidupnya. Nah, makanya itulah Nabi gambarkan. Kata beliau, ajaban li amril mu'min, sangat mengagumkan perihal orang beriman itu. Ya. In asabathu sarra fasyakara. Kalau dia banyak bahagianya, dia bersyukur. Wa in asabathu dharra, kalau dia susah gelisah, dia bersabar, fasabar. Ya. Dan la yakunu dzalika illa lil mu'min, dan hanya orang beriman saja yang bisa berbuat seperti itu. Kalau lagi bahagia bersyukur, lagi sakit bersabar. Jadi tidak ada yang tidak baik. Ada enggak yang tidak baik dalam dunia ini? Ada, tergantung bagaimana kita melihat. Tapi bagi orang yang berlihat positif, semua baik. Semua baik. Kenapa? Karena baik tidak baik tergantung kacamata. Kalau kacamata positif, apapun yang terlihat semua baik. Kalau sudah kacamata negatif, apapun yang terlihat semua baik. Nah, itu. Jadi jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Makanya ada pepatah mengatakan, ainul ridha an kulli aibin kalilatun wa ainus sukhti tubdil musawiyah. Kalau kacamata yang ridha, semua yang aib itu tumpul ada. Tetapi kalau melihat dengan kacamata kacamata sukht, kacamata yang negatif, maka nampaklah kekurangannya. Waktu kita baru berkawin itu kita lihat ainul ridha, ya. Kalau ada kekurangan sama istri kita bilang, itulah yang saya suka, justru itu yang saya suka. Itu waktu baru-baru. Jadi waktu baru kawin itu ainul ridha, semua indah. Kenapa? Melihat dengan kacamata ainul ridha. Tapi lama tahun ya melewati, ya, itu pindah ainul ridha menjadi ainus sukhti. Semua tak baik. Dimasak pun tak enak lagi, digoreng pun. Apa salah bang? Tidak tahu lah. Rupanya abangnya sudah pakai kacamata yang lain. Maka jangan ganti-ganti kacamata. Tetap kacamata ainur ridha, dengan kacamata ridha itu. Kenapa? Ainur ridha fi kulli aibin kalilatun. Jadi kalau kita lihat dengan kacamata ridha, semua yang tidak baik itu baik. Tapi kalau sudah lihat dengan kacamata negatif, ya, akan nampak yang tidak baik saja. Jadi oleh karena itu jemaah rahmati Allah, begitulah cara hidup kita. Jadi bukan objek yang bermasalah, tapi cara pandang kita sajalah yang kita perbaiki. Jadi bukan nikmat yang kurang, tapi secara syukur nikmatlah yang harus kita tingkatkan. Bukan mobil yang kita ganti, tapi rasa nikmat mengendarai itulah yang harus kita perbaiki. Bagaimana, bisa nggak kita bahwa kita sudah kawin lama tapi rasanya baru, bisa? Bisa. Jadi seakan-akan baru walaupun lama. Itulah ainur ridha tadi. Ada orang yang seperti makin lama hidup makin terasa indahnya. Ada enggak? Ada, tapi tidak banyak. Makin lama beliau dengan keluarga, sehingga ada dia bilang ulang tahun perkawinan perunggu emas, masya Allah, makin lama makin mahal kan? Emas. Kenapa? Karena dari ainur ridha. Ternyata betul. Rupanya Al-Quran telah memberikan dorongan untuk itu. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha mawaddatan wa rahmah.
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah itu apa? Menjadikan kalian berpasang-pasangan. Makanya pasangan itu kekuasaan Allah. Ya. Kita tidak pernah berkenalan, satu di ujung timur, satu ujung barat. Kok bisa dalam berbelanga bertemu dua? Allah. Ini kan satu nikmat ya. Lalu apa? Litaskunu ilaiha. Jadi kehidupan pasangan itu menenteramkan, menyenangkan, membahagiakan. Orang kalau dimanapun dia berada, dia pasti ingat pulang ke rumah, betul ya? Nah, kita walaupun susah jauh pergi, enak di hotel, tapi pasti ingat kapan pulang ya? Ingat. Ya, ternyata ada dua obat. Apa obat? Apa namanya? Yang pertama namanya mawaddah, yang kedua rahmah. Nah, ini hanya yang kawin yang paham. Kalau belum kawin, kawinlah. Nah, apa makna mawaddah? Mawaddah itu ketenangan karena fisiknya. Laki-laki masih ganteng, gagah, perempuan masih cantik. Nah, itu ketenangan waktu masih muda-muda. Tapi dengan sejalan waktu kan kita makin lama kan makin kurang gantengnya, makin kurang cantiknya. Walaupun kita pakai bedak berlapis, yang cantik bedaknya, orangnya enggak lagi. Mesti begitu kan? Nah, ternyata apa? Ketika sudah lama kita kawin, berpindahlah dari kecantikan luar kepada kecantikan dalam. Dari outer beauty menjadi inner beauty. Nah, itu. Ini. Makanya orang tua pegangan dengan istri suaminya, seolah-olah masih bulan madu, seolah-olah masih bulan madu. Seolah-olah. Jadi ini jemaah rahmati Allah. Mawaddah wa rahmah. Ternyata Allah Maha Adil. Ketika hilang bentuk fisiknya, Allah pindah bentuk non fisiknya. Nah, spiritualitasnya dalam. Nah, jadi oleh karena itu jemaah rahmati itulah. Jadi pengikat itu tidak pernah habis. Ikatan pertama sudah hilang, Allah pindahkan kepada ikatan yang kedua. Jadi oleh karena itu jemaah itulah kehebatan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ciptaan Allah Subhanahu. Orang walaupun sudah istrinya sudah meninggal, tapi ada rasa teringat. Ada enggak? Ada. Teringat kebaikannya, bagaimana mendampingi hidup kita. Ya, teringat kan? Teringat. Itu namanya keindahan fisik dan sudah berpindah menjadi keindahan rohani. Tidak bisa melupakan. Nabi SAW tidak pernah melupakan Khadijah, betul ya? Tidak pernah melupakan. Sampai beliau menyebut nama Khadijah di depan Aisyah. Ya Khadijah. Kata Aisyah, ya Rasulullah, jangan sebut-sebut itu orang sudah meninggal tua lagi. Saya kan masih muda. Nabi malah enggak. Kata Nabi, enggak boleh begitu, wahai Aisyah. Tidak ada orang yang bisa menggantikan Khadijah. Tidak ada orang yang bisa menggantikan Khadijah. Ketika orang benci kepada saya, Khadijahlah yang sayang kepada saya. Itu Nabi enggak pernah melupakan jasa-jasa siapapun. Dan dari rahim Khadijah itu lahir anak-anak saya. Dan habis harta Khadijah belum persembahkan untuk dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Nabi tak bisa melupakan jasa orang lain. Kalau begitu, orang yang paling baik orang yang tidak pernah melupakan jasa-jasa kebaikan orang lain. Kira-kira kita banyak enggak jasa kepada orang? Oh, banyak. Mulai kita lahir, ya enggak? Ada bidan, apalagi mama kita, ayah kita, nenek. Masya Allah. Belum lagi guru-guru kita, banyak. Jadi itu jemaah rahmatullah, tak boleh kita lupakan. Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kata beliau, andai kata dunia ini menghilang, tapi selama ada 4 hal ini tidak akan mudarat kehidupan kita. Yang pertama adalah akhlak yang baik. Yang kedua, wa ifafa tu'mah, makanan yang terjaga. Terjaga kesuciannya, terjaga kehalalannya, ya, yang kita bawa kepada keluarga kita jaga. Walaupun tidak banyak, suci, bersih, halal. Karena makanan akan menjadi daging, akan menjadi pikiran, mengalir dalam darah kita. Dengan itu Allah berikan kita tenaga, maka tenaga yang halal, pikiran yang halal berangkat dari
makanan yang halal. Masya Allah. Nah, jadi oleh karena itu teman rahmati Allah, begitulah apapun yang kita nikmati ternyata ada pengaruhnya dengan ibadah kita. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata beliau itu yang dua, wa ifafu tu'mah. Yang ketiga apa? Wa sidqu hadis, bicara yang benar. Apa adanya. Wa sidqu hadis. Ya. Yang berikutnya wa hifdzu amanah, mampu menjaga kepercayaan. Selama orang berikan kepercayaan kepada kita, apapun menurut istri kita amanah, anak kita amanah, motor kita amanah, amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mampu kita jaga itu, maka Allah akan tambahkan kebahagiaan kita. Jadi oleh karena itu dengan rahmat Allah, 4 hal ini andai kata hilang dunia dengan segala isinya, kita masih bisa tegak karena kita memiliki 4 modal yang paling utama dalam berlayar di samudra kehidupan ini. Yang pertama adalah akhlak yang baik, yang kedua makanan yang terjaga, yang ketiga ucapan yang benar, dan yang ketiga adalah menjaga amanah. Ya, jadi di zaman rahmat Allah penting dalam kehidupan menjadi modal untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu. Haddatsana Abu Nu'aim qala haddatsana Dawud bin Yazid sami'tu abi yaqulu, kata Dawud bin Yazid, saya pernah mendengar ayah saya berkata, sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul, saya mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, atadruna ma aktsara ma yudkhilun nar, tahukah kamu apa perbuatan yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka? Perbuatan apa yang memasukkan orang ke dalam neraka? Faqalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Mereka mengatakan Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Rupanya apa perbuatan yang paling banyak memasukkan orang ke neraka? Kata Nabi, al-ajwafani, 2 rongga. Dua rongga. Apa itu? Al-farju wal far. Yang pertama rongga kemaluan, yang kedua rongga ucapan. Kemaluan dan rongga ucapan adalah yang paling banyak berkontribusi menghantarkan orang masuk dalam neraka. Rongga kemaluan, ya, mungkin hadirnya perbuatan zina dan sebagainya, dan faktor-faktor pendorongnya, mukaddimahnya, pengantarnya, dan rongga ucapan, riba, namimah, ngomongin orang, fitnah, kan itu masuk ya. Dan rahmatullah, kalau kita ngomongin orang itu enak lah didengar. Kenapa? Karena syaitan lah yang mengenakkannya. Bisa 2-3 jam, bisa 4 jam, ya. Ya, maka oleh karena itu zaman rahmati Allah, ini adalah penyakit yang menghantarkan orang ke dalam neraka. Apa penyakit itu? Nabi tanya kepada sahabat, ya. Beliau tanya, atadruna mal ghibah? Apakah kalian tahu apa itu riba? Sahabat bilang Allah wa rasuluhu alam, Allah Rasulullah yang lebih tahu. Kata Nabi, zikruka akhaka ma yakrahu. Kamu menyebut tentang saudaramu sesuatu yang dia tidak menyenanginya. Kita sebut tentang saudara kita, entah makanannya, minumannya, cara jalannya, cara tulisnya, cara motornya, apapun yang membuat dia tidak senang, riba. Wah, jadi kalau mau sebutkan teman kita, telepon, wahai, kalau aku bilang ini kamu senang nggak? Kalau tidak nggak senang, boleh. Kan? Zikruka akhaka ma yakrah. Sahabat mengatakan, wa kaifa in kana fihi ma aqul? Ya Rasulullah, bagaimana kalau yang aku sebutkan itu memang ada pada dia? Memang ada, tulisannya jelek. Memang jelek umpamanya. Maka Nabi bilang, in kana fihi ma taqul, kalau memang apa yang kau sebut ada padanya, itulah riba. Yang ada. Kalau tidak ada apa? Wa illam takun fi ma taqul,
Kalau tidak ada, faqad bahatta, maka engkau sudah berbohong. Nah, jadi ada itu, walaupun ada, tidak membuat kita boleh, tidak boleh. Jadi bagaimana? Nggak boleh ngomong orang, ya sudah nggak boleh. Jadi ngomong apa? Ngomong tentang diri kita masing-masing. Ya, tentang diri kita masing-masing, tentang salat kita, tentang ibadah kita, tentang keluarga kita. Maka oleh karena itu Nabi mengatakan tu bahagialah orang man syaghalahu aibuhu an min uyubin nas. Bahagialah orang yang sibuk dengan aibnya, dia lupa kepada aib orang lain. Nah, celakalah orang yang sibuk dengan aib orang lain, dia lupa akan aibnya. Itu yang karena dia sering ngomongin tentang orang lain, dia lupa bahwa dalam dirinya juga banyak kekurangan. Begitulah yang Allah rahmati Allah. Bagaimana kita menghantarkan kita kepada surga itu, yang pertama kita jaga rongga yang bawah, kemaluan. Yang kedua jaga rongga yang atas. Nah, dua rongga ini kalau kita jaga, kata Nabi, kalau kamu bisa jaga dua rongga itu, aku jamin kamu ke dalam surga. Ya, itu. Nah, teman-teman Allah Subhanahu wa taala tidak berat sebenarnya. Ya. Jadi kita ini kalau jarang ngomongin orang, mau ngomong pun berat. Tidak biasa kita ngomongin orang, berat. Tapi kalau udah biasa ngomongin orang, asal duduk mesti orang lain yang ngomongin. Tidak kemana, isinya macam mana, kayak tak kawin lain. Panjang. Jangan rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Lalu wa ma aktsaru ma yudkhilul jannata, apa amal yang paling banyak masukkan ke dalam surga? Ya, Nabi mengatakan taqwallahi wa husnul khuluq. Yang pertama takwa kepada Allah, yang kedua adalah berakhlak yang baik. Jadi orang kalau baik akhlaknya itu sudah nampak surga. Surga dalam dunianya sebelum surga yang sebenarnya. Senyum, sabar, senang, bahagia. Memang ini orang sudah nampak surganya, walau masih surga dunianya. Ya, kita kan bisa melihat orang, masya Allah. Mesti ada di hati kita orang yang kita senangi karena akhlak. Ada kan? Ada. Senang. Ya? Ada juga orang kita, ya Allah, ini kalau dulu ngomong orang terus ada semacam bahasa hati kita itu. Nah, teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, jadi itu hal yang patut kita berikan catatan dalam hidup kita. Karena hidup ini ternyata tak lama. Setiap hari ketika kita buka grup WA, teman-teman kita yang seusia kita telah berpulang ke rahmatullah. Apapun sakitnya, tapi mati hanya satu. Apapun sebabnya, tapi kematian hanya satu. Ikhtalaful asbab wal mautu wahid. Beragam sebabnya, tapi kematian satu jua. Nah, bagaimana ceritanya? Nah, ada cerita. Nah, saya baca di tafsir. Nah, ini kan cerita lah, hikmah. Dulu kalau orang meninggal, itu yang paling dibenci siapa? Malaikat. Malaikat mau dulu. Kalau sudah meninggal, memang malaikat mau nih, kan? Maka katalah beliau kepada Allah, ya Allah, saya ni dicaci sama manusia. Dicaci sama manusia. Asal sudah meninggal, sudah kena saya. Ya? Kata Allah Ta'ala, kalau begitu, kita jadikan setiap kematian ada sebabnya. Sehingga mereka sibuk dengan sebabnya, lupa kepada kamu. Ya kan? Nah, memang gara-gara ditabrak mobil, memang tadi jatuh di kelima. Nah, maka alhamdulillah beragam sebabnya, tapi kematian hanya satu jua. Jadi itulah zaman rahmat Allah, dan setiap orang yang sudah mati tak mungkin akan kembali. Itulah yang terakhir amal yang dia bawa. Itulah segala apa yang dapat dia persembahkan. Tak pernah bisa menambahkan kembali. Maka oleh karena itu rahmat Allah, ya, orang-orang ketika meninggal akan mengatakan Rabbi,
"Lau akhartani ila ajalin qarib." Ya Tuhanku, bisa enggak tangguh sebentar? "La saddaqa wa akun minas salihin." Saya ingin sedekah, ingin jadi orang yang saleh ya Allah. Jadi begitulah penyesalan biasanya di ujung kehidupan. Penyesalan tidak datang di awal, tapi selalu penyesalan datang di ujung kehidupan. Maka dalam pepatah dikatakan sesal dahulu pendapatan, tapi kan jangan sesal kemudian tiada berguna. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, haddatsana Abdullah bin Muhammad qala haddatsana Abu Amir haddatsana Al-Dalil bin Atiyah an Shahab an Ummi Darda qama Abu Darda lailatan yusalli. Suatu hari, ini suami istri saleh-salehan. Jadi suatu hari kata Ummu Darda, Abu Darda ini bangun di malam hari salat ya. Faja'ala yabki, habis salat menangis, wa yaqulu Allahumma ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, Engkau telah perindahkan tubuh saya, bentuk saya, Allah. Ya Allah, perindahkan pula akhlak saya. Allahumma ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, telah Engkau perintahkan format tubuh saya ini, ya Allah. Ya Allah, perindahkan pula akhlak saya. Orang yang cantik, ganteng, akhlaknya baik, Masya Allah, luar biasa. Jangan alhamdulillah subhanahu wa ta'ala, hatta asbaha, sampai pagi itu doanya, Allahumma ahsanta khalqi fahassin khuluqi, sampai pagi itu doanya. Bayangkan. Faqultu ya Abu Darda, wahai Abu Darda, kata istrinya, ya Abu Darda, maka nadu'uka mundul lailah illa husnul khuluq. Apa ini? Dari pagi sampai malam sampai pagi doa minta akhlak yang baik. Apa enggak ada doa yang lain? Kok itu saja yang Allahumma ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Dari tengah malam sampai pagi itu doanya. Faqala, maka Abu Darda menjawab, ya Umma Darda, wahai istriku, innal 'abdal muslima yuhsin khuluqah. Orang yang muslim itu dia perbaikan akhlaknya hatta yudkhiluhu husnu khulqihi al-jannah, sehingga akhlak yang baik itu akan menghantarkannya ke dalam surga. Jadi kalau akhlak yang baik seakan-akan dia mobil, dia masukkan kita, dia akan bawakan kita ke dalam surga. Ya Allah, mobil apa? Nah, mobil ini namanya akhlak yang baik. Nama mobil itu akhlak yang baik. Masya Allah. Hari kiamat kalau dapat mobil itu, nah itu aman, masuk surga. Ya. Akhlak yang baik. Ya. Jadi jemaah rahmatullah, inilah alasannya kenapa Abu Darda dari malam sampai pagi itu doanya, wahai Ummi Darda, orang yang muslim kalau itu akhlaknya baik, akhlaknya itu akan membawanya ke surga. Wa yusi'u khuluqahu, yang satu dia buruk akhlaknya, hatta yudkhiluhu su'u khuluqin nara. Nah, dia akan menjadi mobil yang akan membawanya masuk ke dalam neraka. Jadi kalau akhlak yang buruk, dia akan menghantarkannya masuk ke dalam neraka. Masya Allah. Jadi oleh karena itu jemaah rahmatullah, patutlah Nabi mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Yang paling banyak masuk surga itu adalah taqwa kepada Allah dan berakhlak baik. Kan gitu. Nah, jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, wal 'abdul muslim, seorang yang hamba yang muslim itu yughfaru lahu wa huwa naim. Lagi tidur kok diampuni dosanya. Lagi tidur diampuni dosanya. Padahal dia tidak beristighfar, tidur, bagaimana istighfar? Lagi tidur dia diampuni dosanya. Maka heran, istrinya itu heran dengan perkataan itu, ya Abu Darda. Wahai Abu Darda pun juga heran. Bagaimana maksudnya? Kaifa yughfar lahu wa huwa naim? Bagaimana kok bisa diampuni dosanya sedangkan dia masih tidur? Kapan dia beristighfar? Kan begitu. Qala yaqumu akhuhu min al-lail. Cerita begini, yang bangun bukan dia, saudaranya.
temannya, kerabatnya bangun di waktu malam. Yang bangun siapa? Saudaranya. Dia tidur, yang bangun saudaranya. Bangunlah saudaranya di waktu malam. Fayatahajjad, lalu saudaranya itu bangun kemudian tahajud. Fayad'ullah azza wa jalla, bangun kemudian tahajud dan berdoa kepada Allah. Fayastajibu lahu, lalu Allah mengijabahkan doanya. Kemudian wa yad'u li akhihi, kemudian dia mendoakan untuk saudaranya. Siapa saudaranya? Yang lagi tidur. Kok dia mendoakan saudaranya? Mungkin karena baik akhlaknya, mungkin karena senang padanya. Kan gitu. Ya Allah, teman saya yang jauh di sana, ya Allah. Mungkin dia tidur, ya Allah. Maafkan segala kesalahannya. Bayangkan, kita didoakan orang. Ya, fayastajibu lahu fi, lalu Allah pun mengabulkan. Karena begitu sayang orang sama kita. Bukan hanya harta material yang dia beri, tapi bahkan didoakan kebaikan-kebaikan untuk kita. Insyaallah. Ya, bayangkan ini kita merantau kemana gitu. Ya, ketika hendak pulang kita dikasih oleh-oleh. Ketika kita naik kendaraan didoakan, ya Allah selamatkan bapak ini sampai. Ya Allah ampuni dosa-dosa. Ya Allah. Jadi bukan hanya material, doanya seakan-akan tak berpisah, walaupun berpisah badan dengannya. Jadi ini luar biasa, kenang-kenangan yang luar biasa. Ya. Hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis lagi bahwa haddatsana Abu Nu'man qala haddatsana Abu Awana an Ziyad bin Alaqah an Usamah bin Shuraik qala kuntu 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam wajat al-a'rab. Kata Ibnu Shuraik, saya di samping Nabi. Karena kalau duduk samping Nabi selalu ada kenangan, selalu ada kesan, ada pesan, ada sesuatu. Jadi kalau kita punya sesuatu, jadikan kenangan bagi orang lain. Ya, kalau makan durian, ya, orang datang kasih durian. Ya, waduh, saya kemarin kenang sangat berkesan apa? Oh, duriannya enak. Jadi bikin kenangan, walaupun sepotong durian. Kita ada apa di rumah? Kalau orang datang kasih kenang-kenangan. Yang kenangan itu dia akan ceritakan ketika tidak ada kita. Ya, jadi kenangan itu seakan-akan menghadirkan kita yang sudah tidak ada. Nah, jadi kata beliau, kata Ibnu Syrik, saya di samping Nabi. Saya di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajahatil Arab, datanglah seorang badui. Nasun katsirun min huna wa huna. Manusia ramai jalan-jalan begitu. Fasakatan nas, lalu kemudian diam semuanya. La yatakallamuna ghairum, tidak ada yang ngomong kecuali orang badui ini. Faqalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alaina harajun fi kaza wa kaza, adakah kami beban-beban ini itu ya Rasulullah? Kan orang takut kalau banyak beban. Ada ya Rasulullah beban-beban ini itu. Fi asya' min umurin nas, tentang hal perihal manusia, la ba'sa biha. Faqala ya ibadallah, Nabi jawab, wahai hamba Allah. Dipanggil ya Rasulullah, Nabi jawab ya ibadallah, wahai hamba Allah. Wada'allahu al-haraj, Allah telah menghilangkan beban-beban berat itu. Tidak ada beban berat. Illa amran iftarat, kecuali hal-hal yang fardu. Kecuali yang fardu, salat, puasa, kan fardu. Yang lain-lain mana ada yang berat-berat. Amran dulman, Allah telah hilangkan hal-hal yang sifatnya dulman, yang zalim. Fadzalika alladzi haraja wa halak, dan dulman ini yang menghantarkan kepada beban dan kebinasaan. Wahai Rasulullah, faqalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ana tadawa, perlu enggak kami berobat? Nih, ada orang kalau sakit enggak berobat, alah nanti kalau sembuh Allah sembuhkan, kalau enggak ya enggak. Ada gitu. Nah, maka orang muridnya, ya Rasulullah, apakah kami perlu enggak berobat ya Rasulullah? Apa jawab Nabi? Nabi katakan, na'am, ya ibadallah, wahai hamba Allah, tadawau, berobatlah. Nah, sakit berobat, karena berobat itu ibadah, berobat itu perintah. Alah, Pak, udah berobat kan belum tentu sembuh, apalagi tidak berobat. Nah, berobatlah.
Tadawu, berobatlah. Fa inna Allah azza wa jalla lam yadha' da'an illa wada'a lahu shifaan. Bahwa Allah tidak meletakkan satu penyakit kecuali Allah telah menjadikan baginya obat. Semua penyakit ada obat. Betul ya? Betul. Ada obat. Jangan bilang enggak lagi ini Pak, enggak ada lagi obat. Jangan bilang begitu. Semua penyakit ada obat. Siapa bilang? Nabi yang bilang. Masa kita enggak yakin? Semua penyakit ada obatnya. Berobat. Ya. Jangan sampai adalah nunggu aja. Nunggu apa? Ya ini enggak ada obatnya lagi. Ya Allah, siapa yang bilang begitu? Bilang ada? Nabi bilang ada, berobatlah. Ya, tidaklah Allah jadikan satu penyakit kecuali ada obat. Ya, tetapi ada pengecualian. Apa? Ghaira da'in wahid, kecuali satu penyakit. Nah, ini tidak ada obat. Nah, ini yang perlu kita tahu. Penyakit apa yang enggak ada obat? Nah, apa penyakitnya? Ya, penyakitnya qalu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, qala al-haram, penyakit tua. Nah, ini Pak, saya mau suntik muda. Enggak ada suntik muda. Ada enggak? Enggak ada. Jadi enggak mau mana jadi Pak? Ini mau cari obat muda. Enggak ada. Semua penyakit ada obat kecuali satu gram yang ada penyakit tua. Nah, jadi kalau sudah tua ya sudah kita enggak tua. Enggak perlu cari penyakit obat muda. Ya. Nah, jadi itu artinya kibir sin, ya, artinya orang yang sudah berumur syaikhukhah, ya. Qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma khairu ma u'til insan, apa anugerah yang paling besar, yang paling baik diberikan manusia? Kan kita banyak diberikan oleh Allah macam-macam. Apa yang paling baik Allah berikan? Kata Nabi, yang paling baik Allah berikan khuluqun hasan, akhlak yang baik. Nah, itulah pemberian oleh-oleh terbaik Allah berikan kepada hambanya apa? Akhlak yang baik. Kalau itu dapat, masya Allah, itulah yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah apa yang dapat kita sampaikan dan kita bacakan, semoga ada hikmahnya. Hanya kepada Allah sajalah kita akan kembali. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.